Amin. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Amin. Segala sesuatu untuk gereja, Untuk gereja untuk Kristus. Ya, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan lagi, Tuhan mengetahui pikiran-pikiran orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya milikmu. Akan tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Oke, pasal 4. Para pelayan rahasia Allah. Para hamba Kristus yang setia. Amin. Pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya ya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Oke. Marta, bisa? Ayat 3 dan 4. Bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak aku hakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tontonan bagi para malaikat dan bagi manusia. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapa yang menganggap engkau begitu penting? Apa yang engkau punyai, yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Amin. Ayat 9 kita sama-sama baca ya. Sebab
menurut pendapat Pendapatku, Allah Allah memberikan memberikan kepada para kami, rasul para rasul, tempat tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, Sebab kami telah sebab kami Sebab telah kami menjadi telah tontonan menjadi bagi dunia, tontonan bagi bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan malaikat-malaikat bagi dan manusia. manusia. Amin ya. Jadi puji Tuhan, kita telah menyelesaikan porsi pembacaan perjanjian baru hari ini. Kita sama-sama melihat ya, ada beberapa perikop di sini, yaitu pertama adalah segala sesuatu untuk gereja adalah untuk Kristus, lalu masuk ke dalam para pelayan rahasia Allah, ya, juga para hamba Kristus yang setia, kemudian tontonan bagi para malaikat dan bagi manusia. Nah, sampai di sini, adakah yang mau sharing dulu atau bertanya gitu mengenai pembacaan kita? Mungkin ada yang kurang mengerti, atau ada yang masih bingung gitu, dari Axel, Evi, maupun Marta. Amin. Kalau belum ada, mungkin saya akan bagi sedikit dulu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam catatan kaki di sini, dalam pekerjaan, ya. Jadi pekerjaan itu kan adalah pekerjaan yang tetap tinggal tentunya berasal beriman setelah beroleh selamat. Nah, ini berbeda dengan keselamatan yang didasarkan atas percaya kepada Tuhan dan pekerjaan penebusannya. Jadi di dalam ayat 14 ini adalah membahas mengenai pekerjaan yang dibangun seorang Tuhan uji, ia akan mendapat upah. Nah, upah ini apa? Kita lihat ya. Jadi upah di sini adalah bagaimana setelah dia beroleh selamat, ya. Jadi benar-benar berdasarkan penebusannya. Ya, jadi hampir sama dengan penjelasan di 14.1. Namun upahnya ini adalah bagaimana nanti kelak kita akan meraja ya bersama dengan Kristus. Seperti yang dikatakan di sini di ayat 15 sampai 16 ya, bahwa bagaimana Tuhan ya memberikan penglihatan kepada Rasul Paulus untuk berbicara demikian. Ya, jadi sehingga bagaimanapun situasi kita hari ini, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengajar ya pengetahuan, pengenalan akan Kristus, ya mengisi budi-budi kita, ya. Jadi bukan hanya hidup dengan diri sendiri, tapi benar-benar melihat bahwa Tuhan inilah yang sedang engkau inginkan, yaitu bagaimana kita hari ini segala sesuatu yang kita kerjakan adalah untuk gereja. Jadi gereja adalah untuk Kristus. Nah, saya juga melihat bagaimana sebenarnya di sini dikatakan ayat yang ke-18 ya, dibilang jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Kok lucu ya, maksudnya sampai bisa berkata demikian. Jadi memang hikmat dunia dengan hikmat Allah itu berbanding terbalik. Misal, kita ambil contoh ya, hari ini banyak orang sukses di dunia, tapi apakah dia sukses di dalam kerajaan Allah? Belum tentu. Jadi memang nggak bisa disatukan ya, seperti air dan minyak. Jadi ya kita sebagai orang beriman perlu menyadari perkara ini. Tidak bisa kita lihat segala sesuatu berdasarkan sudut pandang manusia. Karena apapun yang ada dalam manusia, seperti yang kita bahas di kitab Roma kemarin juga ya, bahwa ya nggak ada yang baik dari diri kita gitu. Ya, dari daging, dari apapun itu, semuanya buruk. Ya, namun kita bisa lihat di sini Allah mendambakan kita untuk bisa berhikmat dalam kerajaan Allah ya. Jadi ini yang bisa saya bagikan. Kalau dari teman-teman ada ya, dipersilakan. Amin. Ada dari Axel, Evi, sama Marta. Di ayat pasal 3 ayat 17 ya. Itu menjadi satu peringatan buat aku sih. Karena di perikopnya kan mengatakan kita harus memperhatikan bagaimana cara kita membangunnya. Iya. Terus di catatan kaki 17.1 di situ kan
kita ada satu peringatan ya, kalau kita nggak membangun, kalau kita membangun dengan bahan-bahan yang tidak berharga, ya kita akan membinasakan bait Allah, merusak, menajiskan, mencelakakan bait Allah. Karena kalau kita lihat, sebenarnya kan bait Allah itu kudus ya, dan bait Allah itu mengacu kepada kita gitu, gerejanya. Jadi ini ya kembali mengingatkan aku sih, dalam pelayanan, dalam harusnya adalah bagi gereja, bagi pembangunan gereja. Jadi nggak bisa memasukkan unsur-unsur yang lain yang dapat merusak gereja, membinasakan bait Allah. Ya, aku perlu memperhatikan ya bagaimana caranya membangun bait Allah. Ya, di bagian terakhir catatan kaki kan lumayan bagus ya. Dibilang ya harusnya menggunakan cara atau usaha yang sesuai dengan sifat Allah, pekerjaan penebusan Kristus dan pekerjaan pengubahan roh itu. Kalau nggak sesuai itu ya merusak bait Allah. Maka itu dalam pelayanan ya, selalu mengingatkan aku bahwa aku nggak bisa merusak bait Allah, nggak bisa membinasakan bait Allah. Diriku harus melalui proses itu, baru aku bisa berbagian dalam membangun dalam material yang lebih berharga, emas, perak, dan permata. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Di apa yang katakan Saudara Evi juga sangat benar sekali. Ya moga jangan sampai malah kita membinasakan. Namun ya di dalam setiap kehidupan kita membangun ya dengan emas, perak, dan batu permata. Dan ini perlu proses. Amin. Oke, terima kasih. Ada lagi dari Aksel atau Marta? Kalau aku suka di ini sih. 20:21. Tuhan mengetahui pikiran-pikiran orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah, yang 23 ya. Ini sungguh sangat baik ya aku lihat ya. Bagaimana waktu dulu ya, waktu kuliah itu aku tuh suka gitu ya baca-baca hal yang filosofi gitu, hal-hal yang membuat pusing. Jadi meskipun dibaca gitu ya, Kak, tapi banyak hal yang nggak mengerti, rasanya tuh diputar-putar, terus banyak banyak hal yang membuat otak panas gitu ya. Tetapi bagi ya itu kan menurut dunia itu kan orang yang belajar mengenai filosofi itu adalah sesuatu yang hebat, segala sesuatu yang bijaksana dan baik ya. Tetapi betul karena kata Korenda tadi, Tuhan itu menganggap segala sesuatu tuh ya sia-sia, hal yang bodoh gitu. Belum tentu di hadapan Allah ya berhikmat juga gitu. Tapi tidak demikian. Tapi ternyata ya ketika mencari hal-hal yang demikian, cari hal-hal yang berhikmat, apa yang mereka cari gitu? Mereka mencari untuk kemuliaan diri sendiri. Aku pernah lihat juga ya, bagaimana di satu video itu menyatakan bagaimana orang yang belajar mengenai filosofi itu ya mereka tuh ingin kebenaran itu dan segala hikmat itu untuk dirinya sendiri. Tetapi sesungguhnya ya di pandangan Tuhan ya tidak berharga, karena yang berharga itu adalah bagaimana ketika hikmat yang kita miliki adalah hikmat yang dari Allah gitu loh, hikmat yang dari Allah dan bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk gereja. Dan bagaimana gereja itu adalah untuk Kristus. Nah, itu sebabnya bukan janganlah kita mencari hikmat yang dari dunia gitu loh, hikmat yang istilahnya tuh hikmat kepintaran yang dipandang dunia baik, tetapi untuk diri sendiri. Tapi justru yang harus kita lakukan adalah kita mengambil Kristus sebagai hikmat kita. Ketika kita mengambil Kristus sebagai hikmat kita, ya otomatis kita tidak bisa memegahkan diri kita sendiri. Gitu. Yang kita megahkan itu adalah Kristus. Dan bagaimana
hikmat yang kita punyai yaitu Kristus adalah untuk gereja dan juga untuk pembangunan gereja. Nah, sehingga apa yang kita kerjakan ya adalah untuk kepentingan Kristus sendiri. Amen. Thank you. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi inilah yang harus kita lihat. Ya tadi Marta sudah lihat begitu banyak fakta ya, juga cerita pengalamannya. Ya moga juga bisa menerangi kita. Ya. Puji Tuhan, dari Axel ada? Aku nikmati di ayat 8 dan 9 sih. Di ayat 8 tuh kaum beriman Korintus, mereka di sini dikatakan bermegah atas apa yang mereka dapatkan dan puas gitu ya. Terus di situ apa dikatakan kamu telah menjadi raja gitu ya. Nah, tapi di ayat 9 itu Rasul Paulus dia menganggap dirinya itu para rasul itu sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati gitu. Nah, di catatan kakinya dikatakan itu saat itu tuh orang yang dijatuhi hukuman mati mereka ngelawan binatang ya. Mungkin aku anggapnya ini kayak di satu arena gitu ya, kolosium gitu ya. Terus mereka bertarung, ya udah mereka lawan binatang gitu. Udah terus ya orang-orang di sekitar itu nontonin mereka gitu. Ya ini kayak sangat berbanding terbalik gitu. Amin. Ya ini juga kembali menegur aku gitu sama seperti yang tadi Kak Marta bilang gitu ya. Ya hari ini ya kita nggak boleh jadi orang yang bermegah gitu ya. Bahkan Rasul Paulus aja itu yang sudah ya itu dia kan rasul gitu ya. Dia sudah lebih maju gitu, matang gitu kan. Nah, dia aja menganggap dirinya ya sebagai ini orang yang dijatuhi hukuman mati gitu. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi Rasul Paulus benar-benar kayak wow, luar biasa ya, maksudnya amazing gitu dalam tadi yang Axel sharingkan ya. Jadi hari ini memang apa ya, kalau saya stop ya share screen-nya. Kalau kita lihat hari ini orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Kristus, ya ketika mereka melihat kita kok rajin banget ya baca Alkitab misalnya, ya justru itu menjadi tontonan kok lucu kamu, kita sedang mengejar konten yang bagus ya, mengejar segala ya ketenaran, kok kamu masih itu sih berkutat pada Alkitab, emang apa yang ada di dalamnya? Nah itu tontonan bagi dunia. Namun ya kita juga menjadi sukacita bagi Allah gitu, karena hari ini ya apa yang kita kerjakan saat ini pun Allah melihat gitu. Jadi apa yang tadi kita sharingkan dari Evi, Axel, juga Marta sama saya, ketika digabungkan semua kan apa? Menjadi satu ekspresi, yaitu gereja. Ya, jadi puji Tuhan, malam hari ini kita bisa sama-sama membaca kitab Perjanjian Baru, juga sharing ya. Oke, baik kalau gitu kita tutup malam ini ya, kita berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin tidak bisa hadir atau bagaimana situasi mereka, Tuhan yang jaga ya. Oke, baik, mari kita sama-sama berdoa, setelah itu kita akan akhiri ya. Amin. Saya matikan dulu.